Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelas Etika Profesi SI45 Gabungan 3 akan membahas tentang dampak kebocoran data kependudukan BPJS Kesehatan terhadap kepercayaan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sebagai pengganti tugas besar UAS. Kami beranggotakan kelompok ada Rifki Akmal Hakim, Muhammad Rizky Rivaldi, dan Aksarnan Al-Berami. Oke, untuk pendahuluan adalah latar belakang, di mana latar belakang kami berbunyi perlindungan data pribadi menjadi isu penting di era digital, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang bertujuan melindungi hak individu atas data pribadi. Namun, tantangan besar dalam implementasinya yaitu muncul dari insiden pembobolan data yang di BPJS Kesehatan yang mengungkapkan informasi pribadi jutaan warga Indonesia. Kasus ini tuh menyoroti kelemahan keamanan sistem data serta kurangnya pengawasan dan penuntutan terhadap pelanggaran data pribadi. Insiden tersebut juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengenai kemampuan pemerintah dan instansi terkait dalam melindungi data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang akan berdampak pada kepercayaan terhadap sistem kesehatan nasional dan layanan publik lainnya. Maka dari itu, kita ingin membahas dan mempunyai tujuannya, yaitu sebagai laporan ini tuh bertujuan untuk menganalisis dampak kebocoran data BPJS Kesehatan terhadap kepercayaan publik. Selain itu juga, laporan ini mengevaluasi implementasi dan efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam menangani kebocoran data kependudukan. Selanjutnya, laporan ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan data pribadi di Indonesia. Dengan itu, kita menggunakan metode penelitian studi kasus dengan menganalisis data sekunder dari sumber terpercaya seperti artikel, berita, laporan resmi, dan literatur terkait. Metode studi kasus memungkinkan eksplorasi mendalam dan pemahaman fenomena kompleks dalam konteksnya. Fokus pada analisis mendalam satu atau beberapa kasus tertentu. Nah, pendekatan ini juga memberikan pemahaman komprehensif memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi kasus tersebut dan mengungkapkan wawasan yang mungkin tidak dapat diperoleh dari penelitian kuantitatif atau metode umum lainnya. Nah, sumber data selanjutnya dari studi kasus ini berasal dari artikel berita, laporan resmi, dan literatur terkait. Data itu dikumpulkan untuk memahami kasus kebocoran data BPJS Kesehatan secara komprehensif. Nah, sumber utama meliputi laporan berita tentang kebocoran, laporan resmi BPJS Kesehatan dan instansi pemerintah, serta literatur tentang perlindungan data pribadi dan dampaknya terhadap kepercayaan publik. Data tambahan lainnya dapat mencakup dokumentasi internal organisasi atau catatan historis yang relevan. Dengan berbagai sumber ini, analisis dapat dilakukan secara mendalam untuk mengevaluasi dampak kebocoran data terhadap kepercayaan publik dan memberikan rekomendasi yang lebih relevan. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu analisis, di mana ini ada konseptual masalahnya. Jadi masalahnya itu kebocoran data BPJS yang melibatkan 279 juta data menjadi isu serius terkait dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentangnya perlindungan data pribadi atau PDP. Nah, undang-undang ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap perlindungan data. Dalam kasus ini, data BPJS diretas atau dijual di forum daring Red Forms oleh akun KOTZ, mencakup informasi sensitif seperti nikah, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor ponsel, email, jenis pekerjaan, dan nama perusahaan. Nah, kasus ini mengangkat beberapa aspek penting, yaitu yang berkaitan dengan UU PDP. Nah, pada bab 3 ini akan membahas tentang perlindungan data, penegakan hukum, penanggung jawab data, dampak kepercayaan publik, dan hak individu. Selanjutnya masih di bab yang sama, di bab 3 analisis pada 3.2 kritik hukum dan kebijakan. Pada Mei 2021, BPJS Kesehatan melaporkan kebocoran data pribadi 270 juta 9 peserta yang bereskrim Polri. Data ini ditawarkan di forum daring oleh pihak tak bertanggung jawab.
BPJS Kesehatan mengklaim bahwa mengadopsi standar keamanan seperti ISO 27001 dan COVID, serta mengoperasikan Security Operation Center atau SOC 24/7. Mereka juga berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kemkominfo, BSSN, dan Cybercrime Mabes Polri. Meski demikian, kebocoran tetap terjadi, menunjukkan adanya celah keamanan. Pada UU Nomor 27 Tahun 2029 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi kerangka hukum penting. Namun ada kritik terhadap implementasi kebijakan dan hukum saat ini terkait kebocoran data BPJS Kesehatan. Nah, untuk kritik-kritik yang diberikan itu yang pertama ada ketidakefektifan implementasi hukum dan pengawasan hukum, lalu yang kedua ada kesiapan infrastruktur keamanan, dan yang terakhir ada koordinasi antar instansi. Selanjutnya berikut adalah dampak-dampak dan konsekuensi dari kasus ini. Yang pertama, privasi setiap pengguna akan terancam. Yang kedua, rendahnya resiko keamanan. Yang ketiga, penurunan rasa kepercayaan terhadap BPJS. Lalu yang keempat, rusaknya reputasi pemerintah. Dan yang kelima, kepercayaan terhadap sistem kesehatan nasional. Selanjutnya di 3.4 ada rekomendasi dan solusi. Yang pertama, regular penetration testing. Jadi pada rekomendasi ini, kita dapat melakukan pengujian penetrasi secara berkala oleh tim internal dan pihak ketiga independen untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan keamanan sebelum dieksploitasi. Lalu yang kedua ada data minimization, yang itu mengadopsi prinsip minimalisasi data dengan hanya mengumpulkan data-data dan menyimpan data tersebut yang benar-benar diperlukan. Selanjutnya ada incident response plan, yaitu menyusun dan mengimplementasikan rencana tanggap insiden atau incident response plan tadi secara detail. Lalu yang keempat ada user access review, yang mana di sini kita dapat melakukan tinjauan rutin terhadap hak akses pengguna untuk memastikan hanya personel yang berwenang yang memiliki akses ke data-data pribadi. Lalu yang kelima ada data encryption in transit and at rest, yang mana di sini itu menerapkan enkripsi data baik saat data dalam transit maupun saat disimpan untuk memastikan data tetap terlindungi. Lalu yang keenam ada data anonymization dan pseudonymization, yaitu menggunakan teknik anonimisasi dan pseudonymisasi untuk melindungi identitas individu dalam data yang disimpan atau diproses. Dan yang terakhir, ada continuous security monitoring, yaitu membangun sistem pemantauan keamanan yang terus-menerus untuk mendeteksi dan merespon aktivitas mencurigakan secara real-time. Baik, selanjutnya masuk ke refleksi etis dan sosial. Di sini terkait dengan kasus dugaan kebocoran data BPJS, terdapat pula refleksi etis dan sosial. Yang pertama ini adalah etika pelindungan privasi, yang mana pelanggaran data BPJS merupakan pelanggaran serius terhadap etika, karena data pribadi yang sangat dilindungi tetapi tetap terekspos dan beresiko disalahgunakan. Lalu yang kedua ada tanggung jawab institusi, yang mana institusi yang harus tanggung jawab kali ini adalah BPJS, yang mana untuk menjaga keamanan data dan kerahasiaan data yang dikelola. Next. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah keadilan dan hak individu, yang mana masing-masing individu memiliki hak privasi serta perlindungan atas data pribadi mereka, sehingga menjaga privasi merupakan salah satu prinsip dari keadilan sosial. Lalu yang keempat yaitu kegunaan dari hukum PDP, yang mana adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur tentang tindak pencegahan terhadap kebocoran data, tidak hanya sekedar melindungi hak privasi individu. Next. Selanjutnya penutup, yaitu pada bab 4. Kasus kebocoran data BPJS merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia secara khusus. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai perlindungan data, sehingga lembaga pemerintah perlu meningkatkan keamanan data pribadi masyarakat sebagai langkah pengimplementasian perlindungan data pribadi. Next. Lalu ada simpulannya, yang mana insiden pembobolan data BPJS Kesehatan menyoroti tantangan serius dalam perlindungan data pribadi di era digital di Indonesia. Meskipun adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, dampaknya meluas dari berkurang kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan dan pemerintah, hingga ancaman privasi pribadi jutaan warga. Kerentanan sistem keamanan dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait mengakibatkan pelanggaran ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum dan infrastruktur keamanan yang belum optimal. Situasi ini menekankan pentingnya peningkatan kebijakan dan sistem keamanan, serta tanggung jawab otoritas seperti BPJS Kesehatan dalam menjaga data pribadi. Next. Lalu ada saran,
Yang mana di sini kami memberikan yang pertama ada BPJS Kesehatan perlu meningkatkan infrastruktur keamanan data. Yang kedua, membangun sistem pemantauan keamanan yang terus-menerus. Next. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Yang keempat, menjalin kolaborasi dengan lembaga keamanan cyber, perusahaan teknologi, dan pakar keamanan. Next. Dan yang kelima, pengimplementasian pendekatan keamanan berlapis, yaitu layered security. Dan next. Baik, sekian presentasi pengganti UAS dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.